Halo guys, hari ini kita bertemu lagi di tepian Danau Poso, dimana pagi ini atau hari ini saya akan berbagi satu pengalaman lagi bagi kita sekalian. Ini adalah pengalaman perjalanan liburan lagi yang kami laksanakan beberapa hari yang lalu, 8 dan 9 Oktober 2020. Nah, bertepatan memang pada tanggal 9 adalah perayaan Thanksgiving. Kalau di daerah kami, Poso, Tentena dan sekitarnya disebut Padungku. Jadi acara pengucapan syukur tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat atas segala berkat panen dan segala berkat yang bisa diterima di sepanjang tahun ini. Dan memang hampir setiap bulan 10 di setiap tahun itu dilaksanakan Thanksgiving atau Padungku di Tentena dan sekitarnya. Dan ada yang berbeda bagi keluarga saya dan Silva. Untuk perayaan Thanksgiving tahun ini kita tidak open house, tapi kita memilih satu hal yang berbeda, yaitu melakukan camping keluarga lagi. Jadi merayakan pengucapan syukur di alam terbuka, yaitu di pinggiran Danau Poso bersama dengan istri, kami berdua saja. Juga kami mengingat juga memutuskan ini karena melihat keadaan kita juga di tengah-tengah masa pandemi, sehingga mengurangilah kunjungan, mengurangi kontak, dan kami putuskan seperti ini. Ada juga beberapa keluarga kami ataupun orang-orang yang tetap memutuskan untuk open house, dan itu saya pikir tidak jadi masalah. Yang penting sejauh mana protokol kesehatan itu tetap dipatuhi. Oke, saya akan berbagi pengalaman perjalanan kami dimulai dari hari pertama tanggal 8 Oktober 2020. Oke guys, kita sudah dalam persiapan untuk segera berangkat ke tempat camping. Jadi rencananya kita akan camping hari ini sampai besok di pinggir danau. Dan sekarang ibu sudah selesai menyiapkan segala sesuatu yang akan kita bawa. Mari kita intip sejenak apa itu semua. Oke, yang pertama kita sudah siapkan tenda. Ada tenda, kemudian ada sleeping bed, ada matras, kemudian ini tas untuk bagi baju-baju anti hujan ya. Kemudian ada karpet sama bantal. Ini tas peralatan rekam, ada jack, kamera dan sebagainya. Kemudian di sini saya juga bawa lampu sorot, siapa tahu akan digunakan di sana. Kemudian ada satu kontainer khusus peralatan ibu-ibu. Yep, cara ada sudah ada lampu emergency di dalam, ada piring, gelas, dan semua ada bumbu, ada juga belanga ya. Kita juga siapkan slow cooker jika nanti seandainya api susah untuk hidup, kita masak nasi saja di sini. Kemudian ada juga alat bakar, kita siapkan dan belanga goreng. Ada sini ada arang untuk bakar, dan kita siapkan ikan untuk dibakar. Dan kalau namanya wisata di pinggir danau, jangan lupa membawa pancing guys. Ada 2 pancing stick, tapi bukan stick gulung, hanya stick batang saja untuk dipakai mancing. Kemudian ada terpal 2, kita akan gunakan di sana, mungkin satu untuk menutup mobil, satu untuk dipakai di tenda. Oke, juga bawa bangku 2, siapa tahu dibutuhkan di sana. Dan oh ya, satu lagi, ada gitar guys, karena kita mungkin akan menyanyi-nyanyi di sana pada sore hari sebentar sambil minum kopi. Oke, mungkin itu semua persiapan yang sudah ada. Tidak akan banyak juga yang dibawa karena cuma berdua saja dengan Silva. Dan semoga liburan kali ini menyenangkan, dimana kita menikmati Padungku di new normal tanpa tamu, tapi kita menikmati dengan kulit kita yang berdua saja dengan istri. Oke, sampai ketemu. Ikuti terus bagaimana keseruan petualangan kami, perjalanan kami dan liburan kami. See you.
Setelah semuanya siap, kita pun mengangkut semua barang-barang yang ada itu ke dalam mobil. Kita gunakan mobil lagi kali ini karena memang barangnya cukup banyak, perlengkapan camping, tenda dan sebagainya, serta perlengkapan makan. Jadi kita gunakan mobil si White Walker lagi yang jalan-jalan. Nah, awalnya sih rencana mau pakai motor, tapi karena melihat kondisi barang-barang yang cukup banyak untuk dibawa, jadi kita putuskan memakai mobil. Dan juga sekarang ini lagi musim hujan guys di Tentena dan sekitarnya. Dan saya pikir di seluruh Indonesia cuaca kita lagi banyak hujannya. Jadi Ibu Silva sudah siap untuk melakukan perjalanan hari ini? Yeah! Kita akan camping dan akan lakukan camping di tempat yang sama tahun lalu, yaitu di pinggir danau. Lokasinya Papahit, Jalan Tentena Peyura. Sudah jauh dari Peyura ya tempatnya. Oke, semua sudah siap. Kali ini kita masih camping berdua, belum bertiga. Ya, doakan supaya cepat bertiga. Ini makanya masih berdua begini, masih bebas untuk kesana kemari untuk melakukan perjalanan camping berdua. Ya, quality time. Oke, di belakang barang-barang kita yang sudah saya review tadi semuanya sudah disiapkan dan kita siap untuk berangkat guys. Oke. Saksikan perjalanan kami di family trip mencari Salua. Tapi ada satu hal yang kami lupa pagi hari, yaitu galon. Kami lupa mengisi galon, jadi kami singgah sebentar di tempat pengisian galon, yaitu punya teman saya namanya Viking Gau. Kita isi galon dulu di situ. Trivi ya, teman-teman juga yang mau cari air mineral bisa juga ke tempatnya si Vicky. Jadi kita isi galon dulu di situ sebelum kita lanjutkan perjalanan kita. Oke guys, sudah mengisi galon. Agak lama karena Tuhan sibuk di belakang, jadi dia buat layani. Di galon saja hampir 10 menit. Oke, sekarang siap lanjut. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke tempat rekreasi kita di Jalan Tentena Peyura. Ya, lokasinya hampir di Desa Peyura, hampir sampai Desa Peyura. Namanya Lembah Mesale, Desa Peyura. Jadi memang hampir dekat ke Desa Peyura. Oke, perjalanan kami tempuh itu kurang lebih 30 menit karena memang masih ada beberapa jalan yang beberapa kilometer jalan yang masih rusak, masih berbatu-batu dan masih banyak lubang. Tapi kami bersyukur tahun ini pemerintah sudah mengupayakan sebagian jalan atau sebagian besar jalan dari Tentena Peyura sudah aspal keras, sudah bagus, sehingga lebih mempercepat perjalanan kami. Biasanya kami bisa menempuh sampai 45 menit sampai 1 jam dengan mobil. Tapi ini kami bisa tempuh lebih cepat. Dan di perjalanan kami memang sempat bertemu hujan yang cukup lebat, dan ini kami juga cukup bergumul karena memang lokasi kami, tempat kami datang untuk refreshing pada hari ini cukup ekstrim penurunannya dan licin. Sempat kami ragu juga untuk turun atau tidak. Jadi kami lihat keadaan waktu itu hujan dan syukur agak berhenti waktu kami sampai di tempat sampai di lokasi. Boleh? Tidak licin jalannya? Hah? Tidak licin jalannya. Turun ya? Saya minta Ibu Silva untuk turun melihat keadaan dan dia bilang boleh turun. Jadi saya pun memutuskan untuk turun dan mobil si White Walker pun turun ke bawah. Ternyata guys, di luar dugaan guys,
licin sekali. Kami hampir mobil hampir terbalik di atas. Tapi syukur puji Tuhan kita boleh turun sampai di bawah. Dan ketika sampai di bawah saya pun salah mengambil jalan. Rencana sih muter memang mobil supaya pulang lebih gampang untuk untuk pulang ya, lebih gampang. Jadi saya mau balik memang posisi kendaraan supaya lebih mudah. Ternyata masuk ke tempat yang tidak diduga, tanahnya lembek karena mungkin habis hujan sehingga bannya pun tertanam. Hujan sayang. Dan teman-teman boleh lihat kondisinya saat ini. White walker tertanam guys. Karena muatan belakang ringan sehingga tidak bisa keluar dari lumpur. Dan sekarang masih hujan. Wah, mudah-mudahan besok kita bisa keluar dari lumpur ini. Kasihan dia. Tidak bisa kita buat apa-apa lagi karena sudah tertanam. Jadi kita menunggu saja besok ketika matahari sudah terbit, panas dan tanahnya keras. Mungkin akan minta bantuan juga dari Peyura untuk bantu mengeluarkan mobil ini karena memang mesin di bagian depan, di bagian belakang ringan, jok belakang sudah saya cabut sehingga cukup ringan untuk ya di bagian belakang, sulit untuk keluar. Tapi mudah-mudahan besok pada siang hari ini bisa cerah dan kita bisa keluarkan mobil. Oke. Setelah usaha yang dilakukan untuk mengeluarkan mobil dan tidak berhasil, saya pun menyerah dan memutuskan untuk istirahat sejenak karena lapar. Ternyata Ibu Silva belum bawa nasi dan baru akan masak nasi, dan dia kesulitan karena slow cooker yang dibawa yang diharapkan bisa memasak nasi ternyata tidak bisa memasak nasi dan dia belum tahu menggunakan itu. Capek guys, mobil tertanam, tidak bisa keluar. Ya berdoa aja semoga besok tidak hujan, jadi tanam bisa kering dan auto bisa keluar karena tertanam. Jadi sambil menunggu maghrib sebelum kita bakar-bakar, kita snack dulu dengan buah pepaya guys. Mari kita menikmati makanan sore. Selesai membuat tenda lebih cepat karena tendanya dibuat di atas panggung. Karena melihat keadaan air yang cukup naik, jadi tidak memungkinkan untuk buat di pinggir danau. Jadi kita buat di sini saja
Ya, seperti suasana camping. Sederhana namun indah mencintai. Sampai